Halo Bang. Halo Bang, ini yang tadi Bang Misel ya. Bang, Ya Bang. Anda Kristen? Iya iya iya, alhamdulillah. Hah? Kristen pakai alhamdulillah? Begini Bang. Ah, Eh, saya hargai Ki. Saya menghargai. suara kok double ya Bang ya? Jangan Iya, ada iya. HP lain di situ Bang. Oh, siap siap. Ya silakan. Kita mau diskusi nih. Ya silakan. Untuk diskusi kita berjalan dengan lancar, itu harus ada kesepakatan Bang. Hmm. Ah, kira-kira apa yang kita mau peroleh di diskusi kita nih? Apa yang mau kita peroleh? Ya kebenaran, sehingga kita kebenaran. mau berpikir gitu. Oke, semisalnya kita mau berbicara tentang kebenaran, apa yang Abang pahami tentang kebenaran dulu? Kebenaran itu adalah suatu petunjuk yang diarahkan oleh Tuhan semesta alam, lalu diwahyukan kepada para utusannya untuk disampaikan kepada kita. Itulah kebenaran. Ya, yang kayak bagaimana contoh nyatanya di dalam kehidupan kita nih? Contoh nyatanya, ya kebenaran itu dari agama yang dianut berdasarkan pedoman hidup dalam agamanya, Betul. yaitu Al-Quran. Kita paham tidak kebenaran dan ajaran kebenaran dan kebenaran itu sendiri sempat Abang ini tidak dapat membedakan antara kebenaran dan ajaran kebenaran begitu. Oh, ajaran kebenaran seperti apa? Ajaran kebenaran dan kebenaran Ya itu kan seperti apa? begini, begini. Contoh yang abang berikan itu adalah dia merujuk pada sesuatu ajaran yang benar, bukan dalam artian kebenaran itu sendiri. Iya. Makanya yang di sini kita lakukan apa? Diskusi lintas iman, ajaran lintas iman. Kalau begitu, sekarang begini Bang. Aduh, sebelum kita lanjut diskusi, itu kita perlu dulu sebuah kesepakatan agar diskusi kita itu berjalan dengan lancar begitu Bang. Iya. Supaya diskusi kita tidak Kesepakatan seperti apa gitu. Nah, pertama, diskusi kita yang pertama itu apabila kita berbeda bahasa tapi satu makna, maka diskusi kita sudah selesai. Terus Nah, ada lagi? yang kedua, kesepakatan kedua adalah apabila kita tidak mampu menjelaskan, artinya Anda mengikut dengan saya, gitu. Oh, begitu. Iya, kita tidak mampu menjelaskan. Itu artinya kita tidak tahu sesuatu yang kita yakini. Iya, memang seperti itu. Oke, sepakat. Nah, kita kan mau berdiskusi tentang keimanan. Terus? Nah, pertanyaannya, dari mana datangnya keimanan? Keimanan datangnya dari mana? Sesuatu yang kita yakini datang itu dari hati. Mana mungkin? Apa bukti bahwasanya keimanan kita itu berasal dari hati? Sedangkan begini nih, saya pahami benda ini. Apakah benda ini saya pahami itu atas dasar hati saya? Belum seperti itu. Bukan seperti itu. Makanya contoh kita gini. berbicara. Bentar, Begini, saya Bang. ajarin kamu dulu kayak gini. Sesuatu yang kita imani itu harus Sebentar dulu. Ini Oke. remote ya. Ini remote atau saya contohkan ini anggaplah botol. Ya. Iya, Bang. Kita mau memasukkan sesuatu ke dalam botol itu, maka kita harus buka tutupnya. Ya. Kan gitu. Jadi dasarnya itu dari isinya, tapi diawali dengan pembuka tutupnya. Artinya begini. kebenaran itu berasal dari imannya yang dia mau menggunakan membuka akalnya. Paham? Oke. Makanya. Untuk meyakini sesuatu itu harus dulu kita buka, dalam artian kita harus berakal dulu nih. Iya makanya. Oke. Sesuatu yang kita imani itu hasil dari akal kita. Seandainya akal kita tidak ada, kita tidak bakal mungkin mengimani sesuatu. Ya iya, mana orang gila beriman. Begini. Oke, sekarang apa bukti kita mengetahui sesuatu dari akal? Apa bukti kita mengetahui sesuatu dari akal? Ya banyak. Oke. Contohnya. Bagaimana?
Contohnya, waktu saya baca Quran, saya tahu nama Tuhan saya Allah. Itu dari Oke. akal. Begini. Seandainya saya diberitahu sama seorang nih bahwasanya itu adalah pulpen dan ternyata apa yang teman saya katakan bahwa itu pulpen, ternyata itu bukan pulpen. Ternyata sebenarnya itu adalah botol. Ya. Lalu? Sekarang begini, apa tolak ukur bahwasanya sesuatu itu memang benar? Apakah dengan ia tercatat di dalam kitab itu dibilang Tuhan? Ya, akal dan iman. Tolak ukurnya gimana sih? Iya cocok nih. Dari mana? Kan begini. Awalnya iman itu kan mulanya pada akal nih. Akal Lalu? kita menangkap sesuatu Terus? yang ada. Begini. Saya mau bilang begini, Bang. Keimanan itu hasil dari pengetahuan. Terus? Tidak bakal mungkin ada keimanan kalau tidak berlandas pada pengetahuan. Lalu? Pertanyaannya begini, apa pengetahuan tentang Tuhan, Bang? Apa pengetahuan tentang Tuhan? Tentang Tuhan itu, ya, dia menceritakan melalui firman-Nya yang diutus ke para nabinya dan mempunyai buku petunjuk yaitu Al-Quran. Kalau teman Anda mengatakan itu adalah pulpen, padahal itu adalah sebuah botol, tolak ukurnya adalah pedoman kita, kitab kita. Betulkah yang disebut temanmu itu pulpen? Atau betulkah yang disebut temanmu itu Bang. botol? Masalahnya begini, Bang. Apa Kan gitu. ukur kebenaran objektif itu? Ya, objektifnya di sini kita pedoman hidup. Itu membual. Pedoman hidupnya menjadi tolak ukur dulu, Bang. dalam kebenarannya. Jelaskan secara akal nih, jangan secara hati. Kan kita bilang tadi, keimanan itu berasal dari akal. Ya, keimanan berasal dari akal, betul. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dijelaskan secara masuk akal begitu? Apakah dengan kita mempercayai saja itu akan menghasilkan keimanan? Kan tidak, Bang. Lah, gini, untuk masalah Gini, agama, untuk tunggu, masalah agama, ya pasti kebenaran itu tolak ukurnya adalah dari pedoman hidupnya, dari pedoman hidup, dari kitab sucinya, bukan yang lain. Nah, kita karena berakal, bentar, karena kita berakal, ya, kamu mengatakan itu botol, padahal itu pulpen, maka tolak ukurnya adalah ini, bukan perkataan Anda. Jadi akal dan iman itu sejalan. Makanya saya tadi bilang, Bang, kita dulu harus definisikan sebuah kebenaran. Ribet. Kan begini, Bang. Ribet. Apakah Gini. depan saya ini adalah sesuatu yang benar? Bentar. Gini, Anda kebanyakan teori, prakteknya jong gitu. Coba sesuai dengan ini aja. Yang penting kita berdiskusi itu tidak memakai asumsi. Kebenaran itu berdasarkan dari apa? Bang. Tolak ukur kitab suci masing-masing gitu. Di dunia nih. Gini. Apakah benda di depan saya ini adalah sesuatu yang benar? Nah, terus? Tunggu dulu. Apa ini hubungannya? benar atau salah? Benar atau salah dari apa materinya? Maksudnya kan begini. Aduh. Ini. Kan bingung sendiri dia, nggak jelas masalahnya. Abang sendiri itu tidak mengetahui kebenaran. Kamu bilang ini, apakah di depan saya ini benar atau salah? Lalu materinya apa? Pertanyaannya apa? Bukan Aduh. Begini. Apakah benda ini? Tunggu. Saya mau tawarkan ini definisi kebenaran. Bahwa kebenaran adalah kesesuaian ide dan realitas. Apa yang ada di ide dan apa yang ada di realitas itu ketika enggak, selaras, bukan apa yang salah. Kalau kebenaran itu bukan apa yang ada di ide, bukan. Bagaimana? Kebenaran itu apa yang ada di kitab suci dalam sebuah agama yang diyakini, bukan dari ide. Kalau dari ide itu adalah bisa jadi menjadi asumsi sendiri. Enggak bisa. Oke begini. Kopi benar tidak, Bang? Apa? Minuman kopi benar atau tidak? Apanya minuman kopi benar atau tidak? Masalahnya begini, apakah ini benar-benar kopi maksudnya? Pertanyaannya ada apa dengan kopi? Oke, baru kau tanya. Gini, saya bertanya, kau bertanya kan, kopi benar atau tidak? Maka saya tanya balik, ada apa dengan kopi? Kebenaran, apakah ini memang asli kopi atau tidak? Kebenaran, ini asli kopi atau tidak? Lalu bahasa kau di awal tadi apa?
tunggu dulu begini. Berbelit-belit. Kita harus sepandangan ini, Bang. Kan Kita harus contoh sepandangan. kayak gini. Ya, contoh kayak gini. Ya, ada kebenaran di MOS. Kebenaran MOS gitu. Begini, Apa ini kebenaran MOS? Bingung orang bingung. Kebenaran MOS apa? Maksudnya gimana? Begini, maksud saya apakah Belajar dia ngomong benar dulu lah sebagai kamu MOS kalau atau kayak gitu. Ya, belajar ngomong tidak? Apakah dia dulu. benar jadi MOS sebagai MOS atau tidak? Kayak begitu, Mas. Apakah benar dia menjadi MOS atau tidak? Itu kan kalimat pertanyaan artinya. Iya, Yang jelas ngomongnya gitu. Iya, maaf kalau tidak jelas. Ya kayak gitu. Apakah itu MOS atau tidak? Iya, Lalu iya, dari mana iya. tolak Iya, kita ukurnya? kembali kepada pertanyaan saya. Iya, minta dari maaf mana kalau- tolak ukurnya? Apakah ini benar MOS atau tidak? Maksudnya? Dari mana tolak ukurnya? Ini MOS atau tidak? Benar MOS atau tidak? Kalau saya mengambil dari pandangan Abang, itu dikatakan benar sebagai MOS ketika ia ada di dalam Al-Qur'an. Iya betul. Nah, kalau dia tidak ada di dalam Al-Qur'an berarti MOS itu tidak Ya benar. iya, kayak gitu memang. Makanya tolak ukur kebenaran itu dari kitab sucinya. Berbelit-belit. Oke. Aduh. Banyak belajar ngomong dulu lah ya. Dulu. Tell me, teman-teman, telat mikir Abang ini. bilang bahwasanya Aduh. MOS itu tidak benar. Udah kita diskusi aja, kebanyakan teori. Iya. Kita diskusi tentang lintas Ini agama, bukan artinya teori. kebenaran. Kebenaran Bisakah itu Abang dari kitab membedakan antara sucinya. diskusi dan teori? Apakah Bentar, kita diskusi dan teori debat itu aja. terpisah atau tidak? Jadi Kalau tidak terpisah, tolak ukurnya artinya ini dia sama. Al-Qur'an dan Bible gitu ya. Nggak usah kebanyakan teori, apa yang tertulis itu kita diskusikan. Oke? Oke. Nah, udah. Kau mau tanya apa tentang agama? Tentang agama, apakah Allah itu sebagai Tuhan itu benar atau tidak? Ya benar, ada dalilnya. Nah, kan lagi-lagi ke Al-Qur'an pedoman hidupnya. Kebenarannya tolak ukurnya adalah kitab suci. Di mana dalilnya? Ya. Oke. Contoh Quran surah Yasin ayat 63, wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Terus juga di dalam Quran surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oke? Tapi percaya tidak, Bang? Kalau semisal Al-Qur'an bilang kalau Tuhan itu Esa. Ya ada dalilnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Tapi percaya tidak kalau di kitab-kitab agama lain itu mempercayai Tuhan yang Esa? Di kitab-kitab agama lain, ya mungkin mereka mempunyai konsep yang sama. Oke, sekarang begini, kita mau satukan pandangan ini. Bahwasanya di setiap agama itu mengakui Tuhan yang Esa. Lalu? Bukan. Saya bukan untuk memperpecah ini, saya ingin menyatukan agama-agama. Kayak gimana menurut Begini, kamu? di setiap agama itu kan mengakui bahwasanya Tuhan itu Esa. Lalu? Terlepas dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus, dan Tuhan Sang Widi, sejatinya yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Lalu? Jadi begini, Bang. Islam itu adalah agama keselamatan. Lalu? Ya toh? Iya betul. Terus? Barang siapa kan begini, bukan berarti dia Islam itu masuk surga, tidak, Bang? Bukan berarti Islam dia masuk surga. Kau dapat dari mana? Coba kita Bentar, cari di berkaitan. dalam Bentar, di dalam agama Islam itu nggak bisa ngibul. Bentar, di dalam agama Islam itu kalau kamu berbicara tentang Islam, menyatakan sesuatu itu harus ada dalil. Kayak gimana Iya, sih? coba cari di kitab Anda yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat baik itu akan masuk surga. Ya iya ada banyak. Artinya agama-agama lain ketika ia berbuat baik itu masuk surga. Terus Itu kan ada dalilnya. ada dalilnya di Al-Quran, orang yang beramal soleh dan beriman akan masuk surga. Terus? Iya, terlepas dia imannya itu Tuhan Yesus atau Tuhan apa, yang penting dia melakukan perbuatan yang baik, artinya dia masuk surga. Sepakat? Oh, itu anggapan kamu plural jadinya. Iya. Bentar, kayak gini. Apa bukti?
Gini, ketika gini, tidak sebentar. Oke, Biar kamu oke, paham. Sini saya ajarin dulu ya. Oke. Kamu Oke. menganggap semuanya sama. Baik. Ini remote, betul? Dia betul atau iya, saya katakan dia betul. Ya, remote ini mau saya kirim kepada kamu. Oke? Terus, Lalu saya meminta alamatmu. Oke? terus. Kira-kira kalau saya kirim, remote ini nyampe nggak ke tempat kamu? Kalau saya tahu alamatmu dan tahu dengan kamu. Itu konsekuensi logis. Ya, logis ya. Nah, Ya. kalau remote ini saya kirim, tapi orangnya saya nggak tahu dan alamatnya nggak tahu, kira-kira nyampe nggak ini remote? Oke, begini. Oke, Bentar, jawab dulu. saya mau bertanya nih. Jawab dulu. Tidak sampai. Tidak sampai. Berarti meskipun dia beramal soleh ya, tapi amal solehnya bukan untuk Allah, bukan untuk Tuhan semesta alam, sia-sia, nyasar. Tunggu dulu. Nyasar gitu maksudnya. Ah. Abang tahu tidak? Abang tahu tidak siapa yang abang sembah? Kalau kagak tahu ngapain disembah? Ya, siapa dia? Namanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan segala Abang pernah makhluk. Abang pernah lihat? Oh, kamu mau Tuhan dilihat. Iya. Baik. Kalau begitu sebelum saya menjawab pertanyaan Anda ya, saya mau tanya Iya. engkau dulu ya. Apakah saya melihat Tuhan saya? Kamu tanpa alat bantu bisa nggak matamu itu melihat telinga di sampingmu? Maaf. Mata tidak melihat Bentar dulu. Jawab dulu biar Matanya biar tidak kamu warna. pinter gitu. Matamu tanpa alat bantu ya bisa nggak melihat telingamu? Oke. Maksudnya bagaimana itu? Matamu tanpa alat bantu cermin atau apapun bisa nggak langsung melihat telingamu? Abang belajar sains tidak? Bentar dulu, saya nggak ke sains. Yang Di saya SD, tanyakan di matamu, SD sampai di SMA saya diajari bahwasanya mata tidak matamu melihat warna, ya. Bentar, Ini saya tanyakan dulu samamu biar kamu paham. Jawab dulu. Nanti ke sains nanti. Matamu Siap. tanpa alat bantu bisa nggak melihat telingamu? Oke, terus Bisa nggak? tunggu dulu, masalahnya kita berbeda pandangan ini, Bang. Aduh, jawab dulu. Matamu tanpa alat bantu bisa nggak melihat telingamu sendiri? Begini, Bang, mata tidak melihat telinga, mata hanya melihat warna. Yang melihat Oke, telinga itu Abang. baik. Berarti nggak bisa ya mata melihat telinga sendiri. Iya, tidak bisa. Tapi telingamu kamu rasakan ada, betul? Apa? Tapi telingamu ada, betul? Kamu rasakan dia ada. Kamu punya telinga, betul? Secara penafsiran akal dia ada. Iya, tapi kagak kelihatan dengan matamu kan? Begini, Bang, mata tidak melihat telinga. Bentar, saya tanya dulu. Secara akal kata kamu telinga kamu Iya. dapat kamu rasakan. Nah sekarang matamu ini tidak dapat melihat telinga kan? Tidak dapat melihat telinga. Baik, berarti telinga dapat dirasakan ada, tapi mata kagak mampu melihat Tuhan. Artinya apa? Begini, Bang. Mata kita Tunggu itu dulu. terbatas. Begini. Gitu. Bentar, Tunggu kamu dengarkan dulu biar kamu ngerti gitu. Iya, siap. Ya. Siap. Berarti mata kita itu terbatas. Dia lihat telinga di samping mata aja, mata di samping telinga, nggak mampu mata kita, nggak mampu. Begini, Bang. Padahal telinga Begini. kita itu kita yakini ada dan kita rasakan ada, kan gitu. Tidak. Tapi mata kita tidak mampu Bukan melihat. berarti saya yakini saya punya telinga, tapi saya punya pengetahuan tentang bahwa Ya iya, saya punya artinya telinga. apa? Artinya apa? Tunggu dulu. Artinya Sabar saya dulu. saya Ya, kamu tahu pengetahuan telingamu ada, kan kayak gitu. Oke? Iya, karena Karena apa? itu hasil dari pengetahuan saya, bukan Iya hasil iya dari keimanan betul. saya. Betul. Oke. Hasil dari pengetahuan Anda, maka mata Anda merasakan telinga itu ada dari pengetahuan Anda, oke? Tunggu. Maaf bang. Saya mau berbicara nih. Mata tidak bukan perannya untuk merasa. Apanya Yang merasa itu adalah kulit yang meraba tekstur.
Kulit. Seandainya tidak ada kulit, kita tidak mengetahui perasaan rasa. Aduh. Masalahnya begini bang, kita tidak tahu peran indera terhadap pengetahuan. Bentar, saya ini menganalogikan biar kau paham gitu, paham? Masalahnya Biar analogi kau abang kagak- itu tidak jelas, itu tidak rasional. Masa mata melihat telinga tidak bang? Lah, kita punya penglihatan kan, betul? Begini, mata ini Ini hanya sangat melihat rasional, warna. hal kecil yang dalam tubuh kita dulu gitu. Begini. Salah, Mata itu melihat warna. bentar. Kamu tadi merasakan telinga dengan pengetahuanmu, betul? Berarti ada itu telinga. Oke? Iya, itu hasil dari pengetahuan Ya. saya. Maka, Dapatkah melihat matamu telinga tersebut? mata tidak melihat telinga, dia melihat warna. Ya Bang. Dia melihat udah. telinga itu akal. Artinya Begini, dia apa? melihat Mata telinga kita akal. mata kita itu terbatas. Bukan berarti Tuhan itu harus dilihat. Enggak. Mana mungkin Enggak. sesuatu yang kita tidak- Enggak. Jadi apa? Kita melihat telinga aja nih, mata kita melihat telinga nggak mampu. Alih-alih melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak dapat Iya. dilihat, tetapi Dia ada. Begini. Tunggu dulu. Apa? Apa yang abang lihat ini? Apa yang saya lihat itu? Hah? Apa itu burem itu? Pulpen. Ini nih kamera belakang nih. Mana kamera belakang? Nah ini nih. Apa itu pulpen? Sudah jelas. Suntikan. Ya. Nah terus? Sebenarnya yang mana di sini yang dimaksud sebagai suntikan? Apanya? Yang di sini nih, yang mana yang disebut suntikan di sini nih? Yang mana disebut suntikan? Keseluruhan lah. Aduh. Kau nanya lagi yang mana disebut suntikannya? Keseluruhan. Kenapa sih kamu ini telat kali mikir gitu? Bukan telat mikir bang, masalahnya begini, yang mengetahui botol suntikan itu bukan mata, tapi yang lihat botol suntikan itu akal bang. Ya iya. Terus? Oke. Jadi mata itu tidak melihat botol dan suntikan, mata itu hanya melihat warna. Iya, dan media. Oke. Jadi Lalu? abang sepakat bahwasanya yang melihat botol suntikan itu akal. Mata. Lalu ya apa kita argumentasinya? mengetahuinya dari akal. Gimana sih? Coba orang buta dia tidak ada Orang matanya. buta bisa nggak lihat apa itu? Nggak bakalan bisa. Tapi bisa tidak. Kamu dia gini ketahui botol tunjukkan suntikan adalah suntikan kamu itu kepada orang buta. Hei orang buta, kamu lihat nggak ini? Pasti dia ngomong nggak lihat. begini. Lalu bagaimana cara melihat itu suntikan? Pakai mata. Mata mencerna dari akal kita. Aduh. Orang buta ketika ia memfungsikan indera perabanya, indera pendengarannya itu bisa tergambar bahwasanya ini adalah sebuah suntikan. Artinya bukan mata yang menjadi tolak ukur bahwasanya kita bisa melihat, akan Apanya? akan Orang buta kita- bisa mendengar itu suntikan dari mana ceritanya? Nggak bisa Ada orang yang buta pernah, mengetahui benda yang kau pegang dari telinganya. Beda fungsi. Ya terus Ya iya, orang mengetahui depan kau itu suntikan dari matanya. tidak. Aduh, lalu dari mana? Dari kaki. Tidak, dari indera lainnya, indera kulit, indera pendengarannya, indera penciumannya. Dari mana? Ini apa nih? Itu Ini apa nih? remote tuh. Remote. Kamu tahu ini Iya. remote dari mana? Dari kulitmu. Karena saya indrai. Dari kulitmu. Indra kamu Karena saya pakai indrai. apa? Begini. Saya klarifikasi Bukan dulu. indra kamu Tunggu, mengetahui tunggu. ini remote, kamu mengetahui ini remote pakai indra apa? Indra telinga. Saya dengar bunyinya adalah telinga. Bunyinya adalah Saya remote. bertanya ini apa? Remote. Kamu mengetahui ini remote dari mana? Tunggu dulu.
Oke. Jawab dulu. Oke, dulu. Saya sepakat dengan maksud Abang. Tapi begini, saya mau klarifikasi bahwasanya tidak ada hilangnya satu indera, maka hilangnya satu pengetahuan. Aduh, berbelit-belit makanya. Sekolah lagi lah kamu ya, sekolah lagi. Tunggu Ya. dulu. Makanya harus jelaskan secara rasional agar orang menerima. Lalu apa? Oke, kita kembali Apa kepada kalau masalah ke agama bahwasanya, ya? Ke agama kita pakai dalil agama. Oke? Tunggu dulu, kita tidak boleh menggunakan dalil agama karena Tidak boleh, lalu dari mana? Dari asumsi. Kamu berbicara agama lalu tidak boleh memakai dalil agama. Kamu mau ngomong dari mana? begini. Ah? Gini, Kamu mau ngomong dari mana? Tuhannya saja itu belum jelas, Bang. Begini, apakah Al-Quran itu dari Tuhan atau Sebentar dulu. Kalau Tunggu gitu dulu, saya Bang. tanya, kamu mengatakan bahwa berbicara agama itu jangan pakai kitabnya. Saya mau tanya ya sama kamu. Gini, Tuhanmu namanya siapa? Tunggu dulu begini. Bentar, saya tanya Tuhanmu namamu siapa? Saya sekarang itu posisinya Tuhanmu nama Tuhanmu siapa? Begini, saya ini sedang mencari Tuhan begitu. Iya, sedang mencari Tuhan. Kamu sekarang Kristen. Nama Tuhanmu siapa? Begini, saya sedang mencari Tuhan. Dijawab dulu, dijawab. Jangan mempersulit diri kamu, jangan mempersulit diri kamu sendiri. Ya, jawab dengan jelas. Saya tidak bertuhan. Saya tidak Kagak bertuhan. pakai Tuhan, kagak mengakui ada Tuhan, tapi kok kamu ngaku Kristen? Itu sebagai analisa saya supaya saya dinaikkan begitu. Aduh. Kau kalaunya dari awal ateis, bilang gitu. Aku ateis, jangan mengambing hitamkan kawan-kawan kita yang saya ateis. Kristen. Sekarang saya ateis. Gimana sih? Aduh. Maaf. Kalau ateis Saya makanya kesulitan. kalau ateis kagak usah kita pakai kitab suci. Sepakat saya. Kalau ateis Oke. dia menuhankan akal. Iya. Makanya ngomong dari awal. Makanya saya mau tahu siap. background itu apa. Kamu ateis Oke, kah, siap. agnostik kah, atau apa? Kalau kamu ateis, saya nggak akan pakai kitab. Oke, saya ateis nih. Makanya jujur di awal gitu loh, biar Ya, kita siap, lancar Bang. diskusinya. Ya, siap. Lalu apa? Kamu mau pengen mengetahui adanya itu Tuhan? Ya. Baik. Kamu mau tahu apa? Ya. Apakah Tuhan itu ada, betul? Ya, betul. Baik. Sekarang saya mau tanya dan kamu jawab dulu, ya. Jawab dulu. Ya. Jawab Ya. pertanyaan saya dengan tegas. Dari ujung rambut kamu sampai ujung kakimu, yang mana kau bikin sendiri? Tidak. Gak ada? Iya, tidak ada. Hah? Gak ada? Tidak. Iya. Gak ada. Lalu siapa yang bikin kamu? Energi. Energi dari mana? Hah? Energi dari mana? Energi itu tidak tercipta dan tidak musnah. Lah, secara ilmiah kamu tidak membuat diri kamu sendiri. Lalu, Apa? secara ilmiah kamu menjawab tidak membuat dirimu sendiri dari ujung rambutmu sampai ujung kepalamu. Ya. Nah, Oke. lalu kamu tercipta, ya kamu berawal dari mana? Saya berasal dari energi. Energi apa? Terlepas energi apa, kita tahu tidak energi itu apa. Aduh. Dulu. Kan ngaco. Iya, inilah ya, tidak ada pedoman buku tuntunan hidupnya, nggak ada. Tunggu dulu. Masalahnya Ada begini. Anda tidak. masalah Aku dari energi. Coba. Kamu dari ujung kaki kamu sampai ujung kepalamu kan nggak ada bikin sendiri toh. Ya. Ya. Terus kamu dilahirkan ibumu, betul? Ya, betul. Ah. Terus di dalam rahim ibumu siapa yang bentuk kamu? Itulah energi. Energi apa di dalam rahim ibumu?
Dia berasal dari unsur hara, kemudian jadi sigot, kemudian saya jadi janin, dan segumpal darah. Ya, habis itu siapa yang mengatur hal itu? Ya energi. Nah, energi itu dari siapa? Hah? Energi itu dari siapa? Energi masanya begini, kita tahu tidak definisi energi. Dari mana? Bentar, saya cari dulu ujungnya. Energi itu dari mana? Sehingga dapat membentuk Energi kamu. tidak tercipta. Tidak tercipta berarti kayak Tuhan. Iya. Ngaco ya, energi tidak tercipta. Aduh. Iya. Betul. Makanya ya inilah kagak ada pedoman hidupnya ya. Kamu di dalam rahim ibumu dibentuk ya, katamu energi yang menjalankan semua sistemnya. Pemilik sistem itu siapa ya? Terus energi sistem itu dari mana? Energi tidak tercipta. Kenapa tidak tercipta? Nongol sendiri gitu secara kebetulan. Begini. Hah? Anda belajar fisika tidak? Bentar. Saya mau tanya, energi itu kalau tidak tercipta, kalau tidak tercipta, dia kalau tidak tercipta nongolnya dari mana coba? Apakah hanya kebetulan energi itu muncul? Tidak. Tidak, terus dari mana? Dia tidak tercipta. Tidak tercipta, maksud tidak tercipta gimana itu? Begini, dulu dari ke kini, dulu ke kini tetap ada, sama-sama ada. Itulah berarti sebab musababnya ada energi itu. Apa? Kayak gimana? Saya berarti energi itu sebab musababnya ada. Maksudnya bagaimana? Ada sumbernya berarti. Dia tidak bersumber. Itulah sesat kau. Masalahnya begini, energi kau jadi kau mau bilang energi di dalam rahim ibumu itu tercipta ada secara kebetulan aja gitu? Tidak. Anda tahu tidak isi energi begitu? Bentar, saya mau tanya. Saya nggak bahas energinya. Saya nggak bahas energinya. Yang saya bahas energi itu apakah hanya muncul kebetulan muncul di rahim ibumu atau tidak gitu? Kita berdebat begini. Kita ini berdebat. Maksudnya kita saya cari ujungnya. Saya cari ujungnya. Begini, saya cari ujungnya. Masalahnya kita tidak maksudnya kita ingin berdiskusi bukan berdebat, Bang. Ya iya, tahu. Saya mau cari ujung pangkal dari pertanyaan saya. Begini, saya mau bertanya nih, apakah abang mengetahui apa itu energi? Saya nggak bahas energi. Udah dibilang kamu jawab energi, saya bahas itu asal muasal ya, asal muasal diri. Oke, begini. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Bentar. Saya mau tanya, energi yang menjalankan di rahim ibumu ya, itu kebetulan ada atau ada yang menciptakan? Dia tidak kebetulan ada dan tidak ada yang ciptakan. Kacau. Bukan kacau, masalahnya begini. Kalau gitu kamu percaya nggak dengan kayak gini? Ya, dengan cerita saya kayak gini. Ya, baik. Ya. Baik. Kalaupun itu begitu, saya akan percaya kalau dia masuk akal. Baik. Ya, dengarkan cerita saya. Saya di Pulau Kalimantan, oke? Nah, lalu saya diundang ke Pulau Jawa. Baik? Ya. Tapi saya kagak punya uang nih. Lalu saya ke pinggir laut, ke pantai. Di pantai itu ada pohon besar tuh. Oke. Pohon besar itu sewaktu saya mendekati pohonnya, tiba-tiba ya secara kebetulan pohon itu roboh ke laut dan jadi perahu. Oke. Bagaimana? Tiba-tiba pohon itu jatuh ke laut jadi perahu. Bagaimana masuk akalnya itu? Pohon tiba-tiba jatuh langsung jadi perahu. Iya, makanya seperti itulah. Dari mana akalnya kamu tiba-tiba muncul tapi kagak ada asalnya? Mana sih, makanya mikir gitu. Kamu aja nggak percaya bahwa pohon yang jatuh ke pantai langsung jadi perahu, nggak percaya. Artinya apa? Gini, bentar. Artinya apa? Kalau mau jadi perahu ya, dari pohon itu ada yang apa? Ada yang mengerjakan. Oke, begini. Sekarang saya tanya, apa
apakah yang Anda yang Aduh. lalu dari mana Aduh. begini, terus dari mana datangnya Allah? Apa ya? Dia yang awal, dia yang akhir, enggak datang dari mana-mana. Begitu. Dia sumber. Terus begini, dengan cerita begini, di suatu kisah, saya berada di tengah pulau. Terus ada pohon yang jatuh. Pas dia jatuh, dia langsung jadi perahu. Bisa tidak dia jadi perahu tanpa adanya sebab akibat? Lah, kan nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Juga. Tuhan tidak bakal mungkin ada kalau tidak ada yang ciptakan. Baik. Jadi menurut kamu Tuhan itu ciptaan gitu? Konsekuensinya karena sesuatu yang ada itu pasti punya Enggak. Sesuatu yang ada pasti duluan ada. Sesuatu yang ada pasti ada yang mendului yang dimaksud dengan ada. Maksudnya bagaimana itu? Sesuatu yang ada kita sekarang pasti ada yang mendahului dengan sumber yang ada lebih dulu. Gini nih. Analogi perahu tadi. Perahu bisa ada. Perahu bisa ada tidak kalau tidak ada pengadanya? Kenapa dengan perahu? Gini, saya mau analogikan tentang perahu nih. Perahu bisa jadi perahu tidak kalau dia punya itu ada yang mengerjakan. Iya, artinya sesuatu yang ada itu pasti punya pengada. Berarti ada dulu kan sesuatu yang ada mengerjakan perahu, betul? Sesuatu yang dulunya ada yang mengerjakan perahu itu iya. Asalnya dari mana? Nah iya, sesuatu yang ada dulunya itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dia ada masalahnya. Masalahnya itu nggak mungkin kita pertanyakan, nggak mungkin kita pertanyakan. Begitu dengan kapan kamu ada, hai yang ada membangun perahu? Aduh. Makanya di situ mikirnya. Jelas-jelas artinya apa gini, blundernya Anda itu ya, argumentasi ateis ini nggak kuat. Makanya saya langsung ke diri kamu saja. Saya contohkan sampai perahu tadi. Jika energi kata kamu ya yang menciptakan kamu, energi itu dari mana? Nggak ada ucuk-ucuk energi itu kebetulan ada langsung. Begitupun dengan Tuhan. Dia tidak bakal kalau Tuhan itu dia punya sifat. Apa sifatnya? Sifatnya ada lebih dulu. Ada lebih dulu, tidak ada yang menciptakan. Apa? Sifatnya ada lebih dulu dan menciptakan. Maksudnya? Itu namanya Tuhan. Makanya Tuhan itu yang dahulu ada sebagai sumber gitu. Begitupun dengan energi. Bisa tidak kita bergerak kalau tidak ada energi? Kalau kita kagak makan, ada nggak energi? Energi tetap ada. Makanya jangan kau samakan energi dengan Tuhan. Masalahnya begini. Aduh. Makanya jangan kau samakan energi dengan Tuhan. Tuhan itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Gini. Sebagai sumber dia nggak ada yang sama. Masalahnya begini bang. Dengar baik-baik. Dia ada tapi tidak punya pengada. Apalagi yang kau bawa, mikir dulu lah yang saya sampaikan itu ya. Di situ aja kamu stucknya 2 kali, udah stucknya 2 kali. Masalahnya abang yang tidak rasional nih. Apanya yang tidak rasional? Kerasional awal mulanya Tuhan ada. Ngapain Tuhan bermula? Kalau yang bermula bukan Tuhan namanya. Terus dari mana dia ada? Ya, dia ada berdiri sendiri. Bagaimana? Itulah namanya Tuhan, beda dengan segala sesuatu. Itulah yang namanya Tuhan, sumber dari segalanya. Makanya di Al-Quran Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Artinya dia dulu ada, baru ada makhluk. Dipermasalahkan. Begini, Tuhan ini kan belum jelas ini di pembahasan ini. Apanya belum jelas? Udah jelas. Bagaimana mungkin dia jelas? Udah jelas. Kau gini. Tuhan? Apa kejelasan Tuhan? Gini. Ini namanya apa? Ya remote. Kamu mengetahui remote dari mana? Ya dari pengetahuan saya sebelumnya.
Ya, dari pengetahuan Anda dengan media, Sebelumnya, dengan media, pengalaman sebelumnya. dengan pengalaman Anda yang Anda pakai dulu itu mengetahui ini remote dari media? Tidak. Akal. Dari indera saya, indera peraba, Dari indera melihat, indera mendengar. Terus Anda mengetahui ini namanya remote dari akal. Iya. Akal Anda siapa yang memberitahu? Apa? Akal Anda siapa yang memberitahu? Dari indera sebagai stimulus. Indera Iya, sebagai perangkat siapa perasa. yang menyimpan memori di akal Anda? Akal tidak menyimpan, hanya yang menyimpan. Nggak mungkin akal Anda berfungsi mengetahui ini remote kalau tidak ada yang menjalankan. Begini, benda itu terdapat dua unsur penyusun, bentuk dan bahan. Bentuk itulah yang terpahami. Gini aja. Kamu satu lagi, percaya nggak? Kamu punya ruh nggak? Percaya atau nggak? Apa? Kamu percaya dirimu punya ruh? Itu tidak kedengaran. Kamu percaya nggak bahwa Percaya dirimu itu ada ruh? Saya tidak bakal mungkin percaya kalau tidak ada buktinya. Saya bertanya, dirimu itu Ya. ada nggak ruh menurut kamu? Saya percaya kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya. Lalu yang membuat kamu bergerak itu siapa? Itulah dibilang energi. Energi ini dari mana? Sebagai daya penggerak. Dari mana? Seandainya tidak ada energi. Dari mana energinya? Energi itu adalah sesuatu yang tidak musnah dan darinya lah segala sesuatu berasal. Darinya segala sesuatu energi itu berasal. Bukan begitu Bang. Pahami Energi baik-baik. tubuh itu berasal dari karbohidrat yang diproses oleh tubuh. Karbohidrat juga itu adalah energi. Ya iya, kalaunya berasal jangan kau samakan dengan Tuhan. Kacau. Begini, karbohidrat itu Tuhan itu nggak perlu berasal. Aduh. Belajar lagi lah kau ya. Nggak bakalan nyambung kau diskusi sama saya kalau kayak gitu. bukan begitu Bang. Aduh. Tidak mampu menjelaskan tentang Tuhan. Udah, Tuhan bukan apa. tidak mampu. Masalahnya kamu stuck melulu dari tadi. Yang namanya Bukan Tuhan, stuck, Bang. Anda yang yang tidak mampu namanya Tuhan menjelaskan itu secara ya masuk dia akal. berawal Seandainya tanpa Abang mampu diciptakan. menjelaskan Makanya secara Anda masuk harus akal, pahami saya dulu terima. apa yang dimaknakan dengan segala sumber dari sumber yang ada gitu. Bagaimana itu? Oke. Bagaimana yang dimaksud sebagai itu? Ya, cari ujung pangkalnya. Iya, bagaimana caranya? Kita lihat aja dari diri kita dulu. Siapa yang menciptakan Iya. kita? Seperti apa itu? Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang kamu bikin? Iya, yang maksudnya Kamu jelaskan ada sama sendiri saya gitu? Jangan bertanya, jelaskan sama saya. Ya iya, langsung saya tanyakan kepada dirimu. Biar kamu mencerna. Jelaskan saja, jangan bertanya. Ya udah, Kalau saya Anda jelaskan nih, saya jelaskan. Anda Makanya tidak menjelaskan. makanya interaktif. Dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu, apa yang kamu bikin? Maksudnya? Aduh. Saya begini. Bang, udahlah. jelaskan, jangan bertanya. Capek saya berbelit-belit gitu. Memang capek Belajar karena dulu Anda dah tidak kamu punya dah ya. pengetahuan Saya begitu. turunkan dulu dah ya.